Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man salaf wassalam wa ala kulli niyatin salihah. Ustaz Husain hadratin sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhumul Fatihah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بينما هدنا وجددنا أحمد وحمدنا محمد جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله. Ma'asyiral muslimin muslimat sedaya rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Taqwa ingkang mugi-mugi tansah dipun paringi rezeki takwa kalian Allah Subhanahu wa taala ingkang berbahagia. Monggo sareng-sareng kita aturaken raos syukur dhateng Allah bi qouli alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lajengipun niki kula waos dawuhipun Mbah Yai Musonep wonten ing kitab Al-Hikam. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu dawuh, Bismillahirrahmanirrahim, la tashab man la yunhiduka haluh wa la yadulluka ala Allahi maqaluh. Sliramu ojo kekancan marang wong sing ora nyemangatne awakmu tingkahe wong mau. Nyemangatne ibadah. Lan ucapane ora nudune awakmu marang nambahi takwa marang Gusti Allah. Gampangane kula jenengan di dalam berkawan, bergaul, berteman niki dianjurkan memilihlah teman yang memberikan semangat di dalam kita melakukan kebaikan. Golek kanca sing iso nyemangati dalam hal kebaikan. Lan ucapannya memberikan petunjuk agar kita bisa lebih fokus beribadah tenggene Allah Subhanahu wa taala. Di berteman, bergaul, berkawan niki penting karena al-mu'asyarah mu'asirah. Bergaul itu ada dampak, ada pengaruh. Kalau kebenaran yang kita temani orang-orang baik, tentu pengaruhnya adalah baik. Kalau sebaliknya ya terjadi sebaliknya. Maka kita sebelum mendekati seseorang, bergaul dengan seseorang, tentu kita harus cari tahu tentang karakter orang ini gimana. Kalau sekiranya bisa mendorong kita kepada kebaikan, oke, kita berteman. Ucapannya menyejukkan, menunjukkan kepada yang benar, mendekatkan kita kepada Allah. Benehne kula jenengan tenggene Gusti Allah, itulah teman yang mesti harus kita dekati.
Makanya kali Quran wa kunu ma'as-shadiqin. Bersamalah merekamu dengan orang-orang yang jujur. Wa kunu ana sapa sira kabeh iku ma'as-shadiqin bareng-bareng karo wong sing jujur-jujur sing bener-bener. Ya artinya kita dilarang untuk berteman dengan orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak jujur. Tapi wong jujur niku sakniki dianggap goblok. Wong jujur niku sakniki bagi orang-orang yang memang ya karakter seperti itu. Niku nek kanca sing jujur iku digoblok-goblok nih. Goblok duwe enak ora gelem. Ya ndelok-ndelok asale duwite. Karena bagaimanapun berteman itu sangat mempengaruhi jalan pikiran kita, sikap kita, atau juga akhlak kita. Kadang-kadang ya awake dhewe niki dadi wong sing ngalah utawa kalah. Satu misal kita bepergian bersama dengan beberapa teman. Satu mobil begitu. Kadang-kadang di antara teman itu diajak mampir untuk sholat itu nggak pati gelem. Diajak mampir untuk sholat atau lain sebagainya itu alas bendina wis sholat nih. Ya artinya itu ngenteng nih begitu. Kadang-kadang seperti itu. Ya mudah-mudahan itu nggak terjadi. Sebab kalau kita bisnis, bepergian dalam rangka bisnis, sampai kehilangan ibadah-ibadah yang murni, yang pokok, niki batine berupa duit dengan kehilangan pahala yang muncul dari ibadah ini sebenarnya tidak seimbang. Masih terlalu banyak dosa dalam ketika kita meninggalkan yang wajib-wajib. Untuk duit sidik kehilangan sholat paribasan gitu. Ini enggak nutut nih. Nah, bergaul memangnya watak manusia itu mencuri dari watak orang lain. Bahasanya itu watab yasriku. Watak manusia itu bisa mencuri dari watak orang lain. Nek watuk ya ora kena dicuri. Kita sok ikut-ikutan gitu. Apalagi punya idola, ini selalu diikuti terlepas idola ini kelakuannya api opo elek niku cenderung diikuti model potong rambutnya, model bajunya, model apa sajanya ini cenderung ngikuti yang diidolakan. Nah kalau ketepatan yang diidolakan orang baik ya alhamdulillah. Wa nafsu majbulatun ala hubbil iktida biman tastahsinu halah. Nafsu kita itu memang diwatekkan, punya watak senang ikut-ikutan, senang ikut kepada orang yang dianggap tingkahnya itu bagus. Menurut dia, dianggap tingkah itu apik, itu gampang diikuti. Ya kalau apik beneran alhamdulillah, apik menurut pandangan orang yang mencintai ini masih relatif. Amor wong sing seneng jamaah ya melok jamaah. Kumpulane wong jamaah ya seneng jamaah. Kumpulane wong ahli yang masjid ya seneng neng masjid cara penak-penakan omong kan ngoten niku. Nah kumpulane wong blakrak ya innalillah. Ya nek mati mikir
guyu-guyu dewe. Kita ini gimana? Kalau sepedahan sampai ke Sata, sampai ke Gunung Kelut, ngontel ngono ki betah berjam-jam. Tapi menggok neng masjid ngono iku inamat kok ya rasane abot piye nek apane. Nek apane. Ya mudah-mudahan dimanapun kula panjenengan berada niki selalu bertemu dengan teman sing membangkitkan semangat ibadah kula panjenengan datang Allah Subhanahu wa taala. Saya kemudian teringat di berbagai daerah. Saya melihat itu merasa kecil diri saya karena ternyata mereka ibadahnya itu sangat luar biasa, semangat banget. Satu misal tahun berapa ini kula nglencer tenggene Papua. Tenggene Papua niki waktu sholat tarweh, ya menurut saya ya sedang-sedang sajalah, nggak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu ngebut. Tapi ada salah satu pemuda yang kemudian bertanya, Ustadz, kalau pasti celuk Ustadz nih, ini sholat cari payah atau cari pahala? Sholat ini cari payah atau cari pahala? Ya tanya aja kepada imamnya, aku ya ngono. Artinya dia itu menilai sholat itu terlalu cepat gitu, terlalu cepat sehingga hanya mendapatkan payah begitu. Kurang tumak ninahnya dan lain sebagainya, maka hasilnya adalah payah. Inilah yang dimaksud kemudian kita ketemu dengan orang yang berani ngeritik kepada kita, di mana sholat yang dianggap terlalu cepat itu hanya mendapatkan opah payah. Ini kritikan yang berat menurut saya. Itu di Papua itu padahal notabene di sana nggak terlalu banyak ustadz atau kiai, tapi ada seseorang yang menilai bahwa sholat yang terlalu cepat itu tentunya tidak baik. Ya kita sampaikan salut dan respek yang setinggi-tingginya. Saya tertarik dengan ucapan itu. Dan juga kondisi jamaah. Kondisi jamaah sholat tarawih niki kalau mungkin di Masjid Taqwa itu kalau sudah tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15 kira-kira jamaahnya mundak akeh apa mundak akeh? Itu di Pare yang banyak ustadznya, sering pengajian dan lain sebagainya. Tapi belum bisa merubah kondisi bagaimana tarawih ini semakin hari semakin banyak. Mereka ngantri mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Tapi saya kagum ketika saya di Papua, enggak bergeming jamaah itu sampai tanggal 23. Karena saya pulang tanggal 24. Jadi tetap barisan itu tetap semula ya segitu sampai saya pulang tanggal 23 ya segitu, padahal jarak tempuhnya rata-rata 3 km dari rumah. Dari rumah ke masjid 3 km, 2 km dan sering hujan. Tetapi alhamdulillah jamaah tarawihnya istiqomah. Ya kalau nggak ngandel sampean naik kira-kira masih seperti itu, datang aja ke Timika dekat Freeport itu. Ini artinya kita melihat kondisi seperti itu kita merasa kecil karena ternyata di sana juga semangat seperti itu. Nah, melihat seperti itulah atau melihat kondisi seperti itu tentu kita tergugah untuk lebih bisa bersemangat dalam hal ibadah. Di Papua wae tarawih koyok ngono sik dikritik jere kecepatan. Kalau di sini kritik bagaimana?
Terawih dikritik karena apa? Kelambatan, kesuwen. Nah ini jauh berbeda. Kalau di sana dikritik karena terlalu cepat. Itu di Papua tahun berapa saya lupa. Itu menurut saya melihat seperti itu bisa menyemangati kita, menggugah semangat untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena melihat yang di sana notabene itu masih jauh dari ulama, masih kurangnya kiai dan ustadz, tapi kondisi ibadahnya justru lebih daripada yang banyak ustadz. Itu namanya kita i'tibar, mencari tahu, belajar dari keadaan, kemudian untuk melihat diri kita sendiri, masih di mana posisi kita. Ya tentu kita tidak harus memilih orang yang sangat-sangat istimewa, ya tidak, karena itu malah justru kita nggak dapat teman. Kalau kita mencari teman yang pokoknya yang mulus gitu, malah nggak ketemu, malah nggak dapat teman. Ya paling tidak selama bahasa dalam seorang yang punya syair kafal mar'an nablan antu adama ayibu, orang itu sudah dianggap lumayan baik, bagus, manakala kejelekannya kena dihitung, salahnya masih kena bisa dihitung. Pamang dalladzi turdo sajayahu kulluha, siapa gerangan mereka yang semua akhlaknya menyenangkan orang? Ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Cari pemimpin yang terlalu baik itu enggak ada. Ya pokoknya LE gak nemen-nemen ya wis apik ngono. Kafal mar'a nablan antu adda ma'ayibu. Cukup orang itu dikatakan mulia ketika kejelekannya masih bisa dihitung. Wis gak kena dihitung ya jenenge meh padha karo setan. Padha karo setan, kok setan ora tau apik. Ya semendingan lah pokoknya orangnya sudah kelihatan baik dohirnya, kita nggak perlu niti-niti batinnya. Batin itu bukan wilayah kita melihatnya dohir. Wong iku kita apik secara dohir, ya kita perlu mendekat, kita perlu berteman dengan beliau, mudah-mudahan mendapatkan ilmu dari beliau, mendapatkan semangat petunjuk dari beliau, mendapatkan semangat untuk ibadah dari beliau. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang salaf dulu, itu modelnya seperti itu, ngikuti orang yang dianggap lebih baik. Ya kalau di sini kita dikatakan apa? Bertemanlah dengan orang yang bisa membangkitkan semangat. Ya mudah-mudahan kita menjadi orang ketika ditemani oleh orang lain itu kita menjadi punya daya bangkit, daya untuk memberi motivasi bagi orang yang berteman kepada kita. Kita menjadi figur yang dicontoh oleh mereka. Allahumma amin. Asalnya diomongi golek kanca sing apik. Ya kalau bisa kita menjadi orang yang baik sehingga orang yang berteman dengan kita itu dapat manfaat dari kita, dapat ilmu dari kita, dapat contoh yang uswah yang bagus dari kita. Allahumma amin. Saged kula njenengan iki mau manage diri kita masing-masing agar menjadi contoh bagi yang lain. Bahkan kalau
orang itu dianggap orang sederhana, tidak punya level apa begitu, ning ketoke kok apik, ini malah luar biasa. Kalau ustadz apik itu biasa, kalau kiai apik itu wajar. Tapi kalau kita yang tidak punya label kiai, tidak punya label ustadz, tapi jadi orang yang baik, ini menurut saya adalah luar biasa. Ada luar biasa. Saya sering berguru dengan orang-orang yang notabene itu bukan ustadz dan bukan kiai. Dalam hal apa? Dalam hal qanaahnya, dalam hal kesabarannya. Jagongan kalian tiang sing notabene itu penarik becak. Ngono ki cerita alhamdulillah Pak, kula niki sampun saged apa istilahnya? Sampun ngangkat sak angkatan lumayan kenging damel tumbas beras. Wis alhamdulillahnya itu luar biasa. Baru mendapatkan satu angkatan. Untuk muatan satu orang, untuk opah cukup niku rasane wis marem. Nah kadang-kadang saya introspeksi lah, aku untuk duit akeh kok gak marem. Saya punya dapat uang banyak kok nggak terima kasih, sedangkan bapak tukang becak ini baru dapat satu angkatan, dapat untuk beli beras sudah merasa bangga dan terima kasih. Ini guru dalam hal qanaah. Kita bisa merasa kalah dengan orang-orang yang seperti itu qanaahnya. Dene opo lagi entuk seangkatan wis syukurnya luar biasa. Kita yang gajinya banyak masih korupsi, ini mestinya harus melihat orang-orang seperti ini. Jadi ada sifat qanaah yang kita bisa ambil dari seseorang. Ini motivasi. Jadi motivasi bagi kita untuk bagaimana agar kita punya rasa qanaah ketika melihat orang yang seperti itu. Ini namanya teman yang manfaat untuk kita. Sikapnya itu memberikan motivasi agar kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa masih diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berguru kepada seseorang hamba yang di situ sebenarnya tidak disebutkan namanya. Yang kemudian dia bisa mendapatkan ilmu dari hamba yang diguruni itu, yang tidak lain tidak bukan adalah Nabiullah Al-Khadir alaihi salam. Tenggene ala-alane kaya disebut nih. Wa in kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabil arda faturda ma'arrati. Ini ala-ala. Kalau kamu di tengah-tengah kaum, maka temanilah yang baik-baik. Wala tashabil arda, jangan kamu berteman dengan orang-orang yang akhlaknya rendah, maka kamu akan menjadi ikut rendah. Faturda ma'arrati, ketularan rendahnya akhlak. Gampang nular, nek apik nulare rada angel, tapi nek elek gampang nular. Hadirin rahimakumullah, saya tertarik dengan ayat Allah bahwa kita yang beriman itu masih dikatakan oleh Allah begini, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, ini rada nyolot. Nggone gak nyolot tapi bahasane nyolot. Orang-orang yang beriman itu dikatakan oleh Allah in tattaqullah, kalau kamu takwa kepada Allah. Tak pikir berarti orang yang beriman itu tidak ada jaminan mesti apa? Mesti takwa.
Jadi iman itu tidak dijamin mesti takwa, karena ayatnya itu intattaku, apabila kamu takwa. Berarti ada orang yang beriman tapi belum takwa. Tapi kalau takwa, intattaqullaha yaj'al lakum furqana, maka Allah memberikan insting ya, furqon, cahaya. Nah, ini cahaya hubungannya nanti kita akan bisa memilih teman juga. Karena dengan cahaya yang barokah dari takwa itu kita akan bisa memilah mana yang baik, mana yang enggak baik, teman yang baik bagaimana, teman yang enggak baik bagaimana. Itu ada furqonan. Furqon yang munculnya dari takwa. Di furqonan itu nuron, cahaya yang bisa untuk mendeteksi, mampu mendeteksi seseorang ini baik atau tidak baik. Ketakwaan itu membuat hati itu menjadi bercahaya sehingga bisa melihat secara lebih gamblang hakikatul amri, keadaan yang sebenarnya. Sampai ada sebuah cerita Bapak, Hasan al-Basri bersama dengan para santrinya diundang walimah di tempat tetangga. Ketika diundang walimah, maka disuguhkan macam-macam makanan, yang diantaranya adalah ada lauk pauk daging sapi. Nah, sudah cukup semua, tinggal kemudian monggo dimulai. Nah, Mbah Yainya Syekh Hasan al-Basri itu tidak mau makan. Hatinya itu gelisah. Sebab tidak pernah hatinya itu syahwat dengan makanan seperti syahwatnya dengan makanan yang ada di depannya. Jadi biasanya ya biasa-biasa saja melihat makanan-makanan itu enggak terlalu tertarik, enggak tergugah seleranya. Tetapi ketika itu dia melihat makanan yang disuguhne kok umpamane sangat tertarik. Cara jenengan ketika selera sesuai syahwat memuncak kira-kira ngempet apa bablas? Sikat. Tetapi bagi orang yang takwa ada insting Bapak, gak enak hatinya. Hatinya gak enak melihat makanan yang kemudian tumbuh selera yang tinggi, syahwat yang sangat menggebu-gebu ingin makan, malah gak dimakani. Ini ada faktor takwa. Ya ketika Pak Yainya nggak makan, semua santri yang ikut nggak makan lah, santri ini taat sama kiainya. Nek cara aku ya, bah kiai gak mangan, tak pangan dewe. Ini potongan kiai ndablek. Ya takut ketika Syekh Hasan al-Basri nggak dahar, semua masyarakat yang ada, santri yang datang semua nggak dahar. Kemudian pulang, nggak jadi dimakan, jadi nganggur, mubadzir, tinggal pulang. Enek dah wong ini. Akhirnya sing di omah penasaran, bingung, kupuh, kecewa, timbul berbagai angan-angan apa gerangan penyebab sang kiai nggak makan. Dia langsung datang ke tempatnya jagal yang menjual daging sapi memujane piye, jelasnya piye. Kok aku ngundang kiai gak kerso dahar? Ya, gak kerso dahar. Apa kira-kira ini masalah? Anu Pak, terang-terangan, ya terang-terangan. Iki sapi wis mati sebelum disembelih. Cuma regane murah. Nah, lah kuwi marakno kiai gak kerso dahar. Nah di sini Bapak, kiai itu kalau punya insting yang tinggi, wirai yang tinggi, maka dalam hal seperti itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan para santrinya
sehingga tidak sampai terjerumus makan makanan yang haram. Dan juga menyebabkan seorang jagal yang tadinya merahasiakan persoalan itu, dia kemudian taubat, minta maaf kepada Allah atas penipuan dalam jualan daging. Nah, ini Bapak hadirin, kiai ini lho hebat. Ya, mudah-mudahan masih banyak kiai yang seperti itu yang mesti harus kita ikuti. Allahumma amin. Ini karena apa? Ada insting, ada takwa yang kemudian melahirkan nuron atau furqanan. Ini surat Yunus. Sehingga enggak gegabah, mau makan aja berpikir, karena pertimbangannya adalah takwa. Pertimbangannya adalah takwa, bukan pertimbangan syahwat yang ngawur. Pokoknya seneng sikat. Akhirnya nggak ngerti kalau di situ ada unsur keharaman. Maka bagi kiai yang semacam Syekh Hasan Al-Basri tidak gegabah seperti itu karena nilai takwanya luar biasa. Mudah-mudahan kula jenengan saged nerokne. Allahumma amin. Sajaane kok kuwenge nemen aja dipangan, gek-gek. Ada unsur keharaman. Enggak kuat seneng. Mengatakan ini pesan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita harus memilih-milih teman sekiranya bisa memberikan semangat ibadah pada kita. Itulah yang mesti harus kita ambil sebagai teman. Mudah-mudahan kepanggih teman-teman yang seperti itu. Allahumma amin. Mengatakan kirana kula ngapunten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.